Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan daripada mata kuliah remote sensing atmosfer, di mana pada bagian ini kita akan meninjau tentang aktif remote sensor, terutama tentang dasar-dasar daripada radar. Setelah ini kita akan melihat salah satu bentuk aplikasinya, yaitu pada radar cuaca, dan juga kita akan melihat tentang LiDAR. Radar sesuai dengan namanya, ya, yaitu radio detection and ranging. Ya, radio detection and ranging adalah sebuah teknik, ya, untuk mendeteksi dan mengukur jarak daripada target dengan mentransmisikan energi elektromagnetik ke volume scan atau target tertentu untuk mencari atau memahami sifat fisis daripada target. Ya, mungkin dasarnya atau paling basic adalah untuk menentukan jarak daripada targetnya. Sehingga di sini di awal definisinya radio detection and ranging. Target akan memantulkan sebagian daripada energi yang kita kirim, kemudian energi yang dipantulkan oleh target itu kembali kepada radar kita, maka itu yang akan kita olah sehingga kita mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Radar, kalau kita lihat dari sisi sejarah, perkembangan yang serius daripada radar itu dimulai pada tahun 1930-an, ya, ketika Perang Dunia Kedua, ya. Namun sebetulnya jauh sebelum itu dasar daripada radar, ide dasar daripada radar itu sudah ada sebetulnya. Jadi ketika adanya eksperimen yang dilakukan oleh Heinrich Hertz, ya, jadi Hertz melakukan eksperimen sudah sangat jauh, sudah sangat lama sebetulnya, 1880-an, ya, melakukan eksperimen tentang radiasi elektromagnetik. Memang ketika Hertz melakukan eksperimen ini, dia sebetulnya tidaklah melakukan eksperimen yang mengarah kepada perkembangan suatu teknologi yang hari ini kita sebut dengan radar. Eksperimen Hertz sebetulnya lebih kepada memverifikasi secara eksperimen teori yang dikemukakan oleh ilmuwan James Clerk Maxwell, ya. Jadi sebetulnya Hertz ini dia memverifikasi teori Maxwell, ya, sebetulnya, di mana Maxwell telah memformulasi persamaan-persamaan umum daripada medan elektromagnetik. Jadi eksperimen Hertz sebetulnya untuk memverifikasi itu. Namun dari sana sebetulnya, ya, dari eksperimen Hertz ini sebetulnya merupakan ide dasar daripada perkembangan radar, di mana pada waktu itu Hertz melakukan eksperimen menggunakan gelombang radio dengan panjang 66 cm atau frekuensinya sekitar 455 MHz, ya. Oke. Jadi itu ide dasar, ya. Jadi ide dasar daripada radar ini sebetulnya sudah lama, ya, sudah lama. Namun untuk tujuan yang lebih besar, radar baru dibangun tahun 1930-an, ya, 1930-an, di mana pada waktu itu orang berusaha untuk menggunakan gelombang radio untuk mendeteksi pesawat terbang, ya, terutama pesawat
tempur untuk tujuan militer, ya. Negara-negara yang pada waktu itu mulai untuk mengembangkan radar ini terutama adalah Amerika, ya, Inggris, Jerman, dan termasuk juga Jepang. Itu sedikit sejarah daripada perkembangan daripada radar nih. Jadi perkembangan radar sebetulnya sangat radar-radar modern hari ini sebetulnya sangat berhubungan dengan peralatan atau kelengkapan militer, ya, pada saat Perang Dunia Kedua. Oke, sekarang kita lihat pengelompokan daripada radar. Dari sisi antena, radar bisa kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah bistatik. Bistatik adalah sebuah radar di mana antena pengirim dan penerimanya berada pada lokasi yang berbeda. Atau kita boleh mengatakan bistatik ini adalah radar yang menggunakan antena pengirim dan penerimanya tidak sama. Jadi antena pengirim dan penerimanya tidak sama dan berada pada lokasi yang berbeda. Itu kita sebut dia dengan bistatik. Kalau antena pengirim dan penerimanya berbeda, tetapi masih berada pada lokasi yang sama, ini kita sebut dia dengan kuasi statik. Ini, ya, kita sebut dia dengan kuasi statik atau kuasi monostatik. Jadi misalnya antena pengirimnya ada di pesawat, kemudian antena penerimanya ada lagi di pesawat yang sama, misalnya. Jadi kan platformnya sama. Ini kita sebut dia dengan kuasi monostatik. Kalau monostatik, radar yang antena pengirim dan penerimanya sama. Jadi satu antena untuk pengirim dan penerima. Itu kita sebut dia dengan monostatik. Kalau demikian, kalau radarnya monostatik, berarti ada instrumen pada radar kita untuk merubah fungsi sebuah antena dari transmitter kemudian menjadi receiver. Jadi ketika mentransmit sinyal atau mentransmit energi elektromagnetik, dia akan berfungsi sebagai transmitter. Setelah dia mentransmit, lalu ditunggu sebentar, dia akan menerima energi yang dipantulkan oleh target kepada radar, maka pada saat itu radar berfungsi sebagai transmitter. Oke, jadi ini tiga tipe daripada radar berdasarkan kepada antena. Fungsi daripada radar, fungsi dasarnya adalah ini sebetulnya, ya, fungsi dasarnya untuk mengukur jarak, ya, untuk mengukur kecepatan daripada target, kemudian mengukur arah angular daripada target. Ya, ini fungsi normal atau fungsi dasar. Namun untuk radar yang lebih advance, ya, bisa sampai mendapatkan bentuk, bahkan komposisi daripada target. Jadi bentuk daripada target, bagian-bagian yang bergerak daripada target, kemudian komposisi material daripada target, itu bisa, ya, bisa. Semakin canggih fungsi daripada radar, maka akan semakin mahal biaya untuk membangunnya. Maka ketika kita membangun sebuah radar, kita mesti mendefinisikan ini radar fungsinya apa. Karena fungsinya akan sebanding, ya, dengan biaya yang kita perlukan untuk pengembangannya, ya, untuk pengembangan daripada radar ini. Radar sesuai dengan namanya itu menggunakan gelombang radio, ya. Ini dari sini kita bisa melihat frekuensi daripada spektrum elektromagnetik, dan di dalam bentuk pita, karena sering sekali spektrum ini dinamai dalam bentuk pita-pita
gelombang. Ini adalah penamaan berdasarkan kepada IEEE, di mana pitanya atau bandnya itu ada high frequency, very high frequency, ultra high frequency, L band, S band, C band, X, KU, K dan KA band, ya. Dan di sini ada dijelaskan tujuannya, tujuan penggunaannya untuk setiap frekuensi, ya, terutama ini untuk tujuan sipil dan militer, ya. Bisa kita lihat dari sini. Misalnya HF di situ ada OTH surveillance atau over the horizon radar. Ya, ini ya. Ini kan over the horizon. Ya, ini OTH, over the horizon radar. Jadi radar surveillance untuk jarak yang sangat jauh, ya, sehingga dinamai over the horizon radar. Kemudian terus, ya, VHF, UHF. Dalam atmosfer atau terutama di dalam atmosfer, penggunaan daripada frekuensi-frekuensi ini juga beragam, ya, sesuai dengan kepentingan kita. Misalnya radar VHF ini digunakan untuk mendeteksi atmosfer, ya, mendeteksi atmosfer, terutama irregularitas yang ada di atmosfer. Ini salah satunya adalah radar Equatorial Atmospheric Radar yang ada di Kota Tabang, Bukit Tinggi, di mana frekuensinya 47 MHz, ya, jika tidak salah, 7 MHz, ya. Jadi radar ini adalah radar cuaca cerah atau radar yang memang ditujukan untuk mendeteksi irregularitas di atmosfer, mendeteksi turbulen, ya, bisa juga. Kemudian untuk mendeteksi angin, ya. Jadi radar-radar ini bisa memberikan angin dalam tiga dimensi, ya, utara, selatan, ya, zonal, meridional, dan angin vertikal. Jadi radar ini tidak ada kurang sensitif terhadap hujan, tetapi dia cukup sensitif terhadap atmosfer, ya, irregularitas yang ada di atmosfer. Kemudian karena menggunakan steering beam yang bergerak, maka kita bisa mendapatkan angin. Hal yang sama juga pada radar UHF. Ya, radar UHF juga digunakan untuk hal yang sama, tetapi dia lebih sensitif terhadap hujan, ya. Ini UHF ini dan juga sebagian pada L band ini biasanya digunakan pada wind profiler, ya, profiler angin, ya, pada wind profiler, dan salah satu contohnya adalah boundary layer radar atau BLR, ya, BLR dengan frekuensi sekitar 1,3 GHz, ya. Ini radar L band, dan ini sebetulnya juga masih wind profiler, ya, salah satu profiler angin. Jadi juga untuk memberikan data angin, ya, pada ketinggian pada atmosfer bagian bawah, ya. Kemudian untuk S band, ya, S band, C band, dan X band ini banyak digunakan pada radar cuaca. Jadi ini banyak digunakan pada radar cuaca, ya, radar cuaca. Terutama pada S band dan C band. Ini pada umumnya radar cuaca berada pada frekuensi atau pita ini. X band juga sudah ada radar cuaca yang bekerja pada X band, namun seperti yang kita lihat nih frekuensinya kan agak tinggi, ya.
Jadi atenuasinya cukup tinggi ya, karena frekuensinya cukup tinggi, maka radar X-band ini bagus digunakan untuk radar cuaca yang jarak pengamatannya tidak terlalu jauh ya. Kalau S-band dan C-band ini kan jarak pengamatannya cukup jauh, bisa ratusan kilometer ya jangkauannya. X-band tentu bisa juga, namun karena atenuasinya yang tinggi, maka ini sebagian negara menggunakan X-band ini untuk menutupi kekurangan yang ada pada radar C-band dan S-band ya. Jadi misalnya kan begini, jadi kalau kita punya radar, kita scan begini, kemudian kita punya satu radar lagi, mungkin radar kedua ya. Radar kedua kita mungkin punya di sini, radar kedua ini radar pertama, scan ke sini misalnya gitu ya. Kalau kita scan-nya ke atas begini misalnya, di sini kan di daerah-daerah yang sini, di sekitar sini, ini kan terjadi kekosongan di bagian bawahnya kan, jadi kekosongan. Maka di bagian ini, ya sebagian negara di bagian ini, yang terjadi kekosongan ini dipasang X-band, ya X-band, sehingga data di sini, data hujan di sini bisa kita lengkapi dengan menggunakan X-band misalnya. Itu salah satu opsi yang digunakan. Kemudian KU, K, dan KA ini juga digunakan pada radar untuk mendeteksi hujan, termasuk salah satu adalah dual frekuensi pada satelit GPM ya, Global Precipitation Measurement, kemudian juga pada frekuensi 24 giga, 24 ya, kita mendapati ada radar mikro yaitu MAR atau micro land radar. Ini beberapa contoh aplikasi daripada radar ya. Kemudian salah satu tujuan utama daripada radar adalah untuk mengukur jarak. Jarak secara sederhana diukur dengan menggunakan time delay. Jadi kita kirim energi elektromagnetik kepada target ya. Kita kirim, kemudian setelah itu kita tunggu ya. Nah, kalau ada target, nanti dia akan mengenai target. Ya, jadi kita kirim, kita punya radar sini, kita kirim, ternyata kita ada target di sini, ya ada target, kemudian dia pantulkan atau hamburkan energi ini kembali ke kita. Maka lamanya waktu ini disebut dengan TR ya, lamanya waktu kita dari kita mengirim dan kita menerima lagi, itu kita sebut dia dengan TR, disimbolkan dengan TR di sini. Kalau radar kita bistatik ya, kalau radar kita bistatik, maka kita kan punya dua antena tadi kan ya, kita punya dua antena. Jadi kalau kita punya dua antena, mungkin di sini satu, di sini target kita ya. Nah, ini waktu ketika kita mengirim, kemudian ini waktu dari target ke kita kan. Jadi di sini ada dua R kan, ini R pertama, ini R kedua, ini RT, ini RR misalnya gitu ya, R receiver. Jadi RT ditambah RR sama dengan C dikali total waktunya ya, dikali TR. Kalau radar kita monostatik, ini kalau monostatik RT sama dengan RR sama dengan R, ya kan? Maka ini kan menjadi 2R. 2R sama dengan C TR. Jadi R sama dengan CT per 2. Ya, ini secara sederhana prinsip daripada perhitungan jarak ya, pada sebuah radar. Kemudian ini pengelompokan daripada radar berdasarkan kepada fungsi ya, pengelompokan radar berdasarkan kepada fungsinya untuk tujuan sipil dan tujuan militer. Tadi untuk tujuan sipil salah satunya adalah untuk radar cuaca ya, radar atmosfer, untuk radar untuk radar radar hujan ya. Sedangkan untuk tujuan militer ya banyak sekali dan
memang militer ini pertama kali yang mempelopori ya pengembangan daripada radar. Namun ke depan ya akan ada kemungkinan bahwa radar yang banyak ini terkumpul dalam satu radar ya. Ini yang sekarang dikenal dengan MPAR ya kalau tidak salah ya. Yaitu multifunction array, phase array radar ya kalau tidak salah namanya. Jadi sekarang negara-negara maju berusaha untuk mengembangkan satu radar untuk semua tujuan. Jadi satu radar bisa mendeteksi pesawat, radar bisa mendeteksi hujan, radar bisa mendeteksi apa saja ya. Jadi satu radar bisa mendeteksi semuanya. Itu multifunction. Kalau ini sukses dikembangkan dan sekarang beberapa negara sudah mengujinya, ya, mengoperasikannya, walaupun barangkali belum masuk ke tahapan produksi massal. Kalau ini sukses, ya, mereka mengembangkan, maka ada kemungkinan lambat laun tidak akan ada lagi istilah radar cuaca, tidak ada lagi istilah radar surveillance untuk di airport misalnya gitu ya. Karena satu radar yang ada itu nanti akan bisa semua gitu ya. Nah, ini sekarang sedang diuji dan dikembangkan pada beberapa perusahaan atau instansi berkaitan dengan radar ini. Kemudian berdasarkan kepada bentuk gelombangnya, kita bisa membagi radar menjadi dua. Yang pertama adalah radar dengan pulsa dengan kontinu ya, radar kontinu dan continuous wave atau CW ya, continuous wave. Dan continuous wave ini yang kita kenal yaitu continuous wave frekuensi modulasi atau FMCW atau FMCW ya, jadi frekuensi modulated continuous wave. Kemudian yang kedua adalah tipe pulsa. Jadi ada dua tipe, continuous wave jadi dan pulsa. Jadi perbedaannya kalau pulsa kita mengirim ya secara terus-menerus ya. Kita mengirim secara terus-menerus gelombang elektromagnetik. Ya, kalau continuous wave. Kalau pulsa kita kirim lalu kita tunggu. Ya, jadi kita kirim lalu kita tunggu. Yang kita kirim itu sampai dulu ke kita semuanya. Baru kita transmisi lagi, ya. Transmisi lalu kita tunggu. Kalau yang continuous wave kita kirim dan kita tidak peduli ya apakah yang tadi itu sudah sudah sampai kita atau tidak gitu. Pokoknya kita kirim aja terus. Ya, oleh karena itu teknik untuk mendapatkan jarak, untuk mengukur jarak pada radar gelombang kontinu dengan radar pulsa tentu akan berbeda ya. Karena kalau pada gelombang pulsa dia bergantung kepada time delay ya. Jadi time delay antara kita mengirim dan kita menerima gitu ya. Kemudian untuk gelombang pulsa di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama non koheren dan koheren. Koheren berarti fasenya konstan nih. Ya, ini fasenya konstan. Tentu yang non koheren tidak konstan. Koheren dibagi menjadi PRF, low PRF atau PRF-nya rendah atau fast repetition frequency. Jadi frekuensi pengulangan ya. Frekuensi pengulangan pulsa itu ada yang rendah, ada yang medium dan ada yang tinggi. Dan untuk low dan medium ini menggunakan MTI, moving target indicator ya, untuk mengetahui objek yang bergerak, mendapatkan informasi dari objek yang bergerak. Sedangkan pada medium dan high ini menggunakan
uh, Doppler, ya, menggunakan pulse Doppler. Ini pengelompokannya berdasarkan kepada bentuk daripada gelombang. Kemudian secara umum persamaan daripada radar itu menggunakan pendekatan gelombang bidang, dan memang ini yang paling sederhana ya. Jadi ketika kita mempelajari tentang gelombang elektromagnetik, maka kita di awal akan menggunakan pendekatan atau asumsi bahwa gelombangnya adalah gelombang bidang ya, gelombang bidang. Kapan sebuah gelombang itu akan berbentuk gelombang bidang? Yaitu ketika ketika sumber daripada gelombang itu cukup jauh dari ketika titik atau muka gelombang itu cukup jauh daripada sumbernya. Ya, jadi kalau bisa kita bayangkan ya. Jadi kalau bisa kita bayangkan, kalau kita misalnya melempar air misalnya batu ke air, lalu kan akan muncul gelombang. Ya, gelombang. Kalau gelombangnya masih dekat daripada sumber, daripada jatuhnya batu tadi, maka dia pasti akan berbentuk spherical atau melengkung kan. Tapi makin lama makin jauh dia akan berbentuk datar kan. Ya akan berbentuk datar. Jadi sama halnya dengan gelombang elektromagnetik juga demikian. Jadi kalau cukup jauh dia dari sumber, ya seperti yang kita lihat nih dari gambar nih. Di sini dia masih bentuk melengkung. Tapi ketika di sini ya dia sudah hampir ya boleh dikatakan ini sudah membentuk bidang. Ya. Nih. Tidak melengkung lagi gitu ya. Ketika kita ambil bagian nih. Nah, jadi oleh karena itu sebuah sumber daripada energi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik ketika jarak daripada titik itu, atau misalnya titiknya di sini, misalnya jarak daripada titik ini besar dari 2D pangkat 2 dibagi dengan lambda, maka kita mengatakan kawasan itu sudah muka gelombangnya sudah berbentuk bidang, dan daerah itu kita sebut dia dengan far field. Jadi kan ada dua kan daerahnya. Jadi ketika dia masih berbentuk melengkung begini, ini kita sebut dia dengan near field, ya, medan dekat. Tapi yang sudah berbentuk datar, maka daerah ini kita sebut dia dengan far field atau medan jauh, ya, medan jauh, di mana muka gelombang sudah tidak lagi berbentuk melengkung. Kapan itu terjadi? Kira-kira ketika jarak itu lebih besar dari 2D pangkat 2 dibagi dengan lambda. D ini berhubungan dengan antena, kemudian lambda adalah panjang gelombang. Ya, gelombang. Kemudian ketika kita memiliki sebuah radar, maka akan banyak kemungkinan noise yang terjadi, ya, dan salah satunya itu berasal daripada interferensi, ya, interferensi. Jadi ini contohnya nih, ya, contohnya target kita ini, ya, target kita. Namun ini radar gelombangnya mengenai ini, ada yang langsung mengenai target kita, namun ternyata ada juga yang dari sini mengenai tanah terlebih dahulu, lalu mengenai target, ya, mengenai target. Nah, ini akan berinterferensi mereka, dan ini bisa menyebabkan misinterpretasi, seakan-akan kita memiliki multiple target, ya, multiple target, padahal target kita hanya satu tadi. Ini bisa terjadi, dan ini merupakan salah satu bagian daripada gangguan, atau bolehlah kita katakan sebagai noise, ya, dalam
sebuah radar. Nanti akan dibahas lebih detail pada bagian noise. Kemudian istilah lain daripada radar ini yang sering kita akan jumpai istilahnya, yaitu berkaitan dengan polarisasi, ya, berkaitan dengan polarisasi gelombang. Polarisasi gelombang seperti yang sudah kita kenal pada pada kelas elektromagnetik, itu berkaitan dengan arah daripada medan listrik, ya. Jadi secara umum mungkin kita bisa membagi menjadi dua, yaitu linear, sirkular, ya. Linear dan sirkular. Linear bisa dibagi dua, vertikal dan horizontal. Jadi kalau vertikal berarti arah medan listriknya vertikal. Horizontal ya horizontal. Kemudian yang kedua adalah sirkular, ya. Pada hari ini beberapa radar itu sudah menggunakan dual frekuensi, ya. Seperti pada GPM misalnya. Pada GPM dual frekuensi, ya. Jadi kita mentransmit elektromagnetik pada polarisasi yang berbeda atau sama dengan yang kita terima. Jadi misalnya ini kan dual. Jadi kita mengirim horizontal, kemudian kita menerima horizontal. Atau bisa juga VV, mengirim vertikal dan terima vertikal. Atau bisa juga HV, kita kirim horizontal, terima vertikal. Atau VH, ya. Dan seterusnya, gitu ya. Ini dual polarisasi, ya. Dual polarisasi. Oke, kemudian kita lihat beberapa parameter daripada antena, ya. Yang pertama adalah istilah antena gain, ya. Antena gain. Istilah gain sebetulnya sudah sering kita dengar ketika kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan instrumentasi. Antena gain dalam hal ini adalah antena gain adalah sebuah bilangan yang menggambarkan atau sebuah nilai yang menggambarkan seberapa banyak daya ditransmisikan ke arah puncak radiasi dibandingkan dengan sumber isotropik, ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa jika kita memiliki sebuah sumber radiasi, lalu kalau kita tidak memberikan arah tertentu daripada penyebaran daripada radiasi tersebut, maka dia akan meradiasikan gelombang elektromagnetik pada semua arah, ya, dengan intensitas yang sama. Ini yang kemudian kita sebut dia dengan isotropik, ya, isotropik. Jadi kalau kita memiliki sebuah target, maka tentu kita ingin energi elektromagnetik kita itu semaksimal mungkin mencapai pada target. Ya, kalau target kita hanya pada arah tertentu, tentu kita ingin radiasi elektromagnetiknya juga pada arah tertentu, ya. Maka kita perlu mengarahkannya ke arah tertentu seperti yang kita lihat pada gambar ini dan juga pada gambar ini, gitu ya. Maka besarnya antena gain adalah berapa banyak daya itu yang ditransmisikan ke arah puncak radiasi ini, ya, dibandingkan dengan sumber isotropik.
Dalam bentuk persamaan matematis, antena gain yang disimbolkan dengan G itu sama dengan 4pi AE dibagi dengan lambda pangkat 2. Di mana di sini AE itu adalah luas efektif. Jadi kalau kita memiliki antena misalnya seperti ini ya, antena ini pasti akan memiliki luas ya, luas. Luas antena ini tidak sama dengan luas efektif antena, karena tidak semua bagian daripada antena ini akan mentransmisikan dan menerima energi elektromagnetik. Ya, jadi hanya bagian tertentu saja, dan bagian tertentu itu, luas daerah tertentu itu yang kita sebut dia dengan luas efektif yang disimbolkan dengan AE, di mana besarnya luas efektif itu sama dengan luas daripada antena dikali dengan efisiensi. Kalau antena kita misalnya 100% ya, daripada bagian antena itu dia meradiasikan elektromagnetik, maka kita katakan efisiensinya 1 kalau demikian. Kalau efisiensinya 1 berarti memang AE sama dengan A. Nah, ini udah pasti nih ya. Jadi itu besarnya. G sama dengan 4pi AE per lambda pangkat 2. Secara umum ya, peningkatan daripada antena gain ya akan diikuti dengan penurunan daripada beam width ya, penurunan daripada beam width. Beam width ini adalah sudut ya, dari sudut di mana kebanyakan daripada daya itu diradiasikan. Ini ya, ini kita katakan dia beam width ya. Jadi sudut di mana radiasi itu paling banyak ke sana, itu kita katakan dia beam width ya. Jadi ketika antena gain kita tingkatkan, maka akan diikuti dengan penurunan beam width dan akan dicapai dengan peningkatan ukuran daripada antena relatif terhadap panjang gelombang ya. Jadi memang ketika kita mendesain sebuah radar, ada hal yang harus kita dapatkan kondisi idealnya. Ketika kita akan meningkatkan gain, maka akan diikuti dengan penurunan beam width, dan itu juga akan didapatkan dengan peningkatan ukuran antena. Ukuran antena yang besar tentu tidak juga kita inginkan, karena kalau ukuran antena besar banyak juga kendalanya. Pertama, penempatannya juga tidak mudah, kemudian untuk memobilisasi daripada radar kita juga akan memakan biaya yang juga lebih besar gitu ya. Kapan kita memerlukan gain yang tinggi dan beam yang sempit, yaitu untuk long detection. Jadi pendeteksi jarak yang jauh dan men-tracking jarak dan mengukur arah secara akurat. Jadi sebuah radar dengan gain yang tinggi dan beam yang kecil. Beam yang kecil, ini kan beamnya cukup besar, ini kan lebih kecil beamnya, ini ya. Jadi kalau kita punya beam yang besar, tentu jaraknya tidak akan jauh. Tapi kalau beamnya kecil, maka jarak kita akan lebih jauh. Jadi kita akan membutuhkan sebuah radar dengan gain yang tinggi dan beam yang kecil ketika kita untuk mendeteksi dan mengukur jarak dan arah daripada target secara akurat dari posisi yang dimana target kita posisinya jauh ya. Itu antena gain. Jadi kalau misalnya nanti kita baca misalnya di spesifikasi radar, misalnya dikatakan antena gainnya 3 dB gitu ya. Antena gainnya 3 dB.
Berarti daya yang diterima dari antena akan menjadi 3 dB lebih tinggi daripada yang akan diterima dari antena isotropik, ya. Tentu dengan daya input yang sama. Oke. Kemudian parameter lain, tadi kita sudah menyinggung istilah beam width. Jadi beam width, ya, beam width adalah sudut di mana kebanyakan daripada daya diradiasikan, ya, diradiasikan. Ada beberapa istilah seperti yang kita lihat pada bagian ini. Yang pertama adalah half power beam width. Ini sesuai dengan namanya, beam width, di mana daya itu setengahnya, ya. Jadi boleh kita katakan pemisahan sudut di mana besarnya pola radiasi menurun sekitar 50% dari puncak beam utama. Jadi kalau kita memiliki puncak di sini, lalu ketika dayanya berkurang 50% dari puncak itu, ya, turun ke bawah 50% atau 3 dB, ya, maka ini kita katakan dia adalah half power beam width atau HPBW, ya. HPBW di mana posisinya kalau dari gambar ini, ya, dia berada di sini, ya. Jadi dengan kata lain, beam width itu adalah daerah di mana kebanyakan daya diradiasikan, ya. Beam width adalah daya di mana kebanyakan daya diradiasikan dan itu berada dalam beam utama tentunya, beam utama. Sedangkan half power beam width adalah sudut di mana daya itu 50% dari daya utama, ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar, posisinya sekitar di sini, gitu, ya. Kemudian tadi ada istilah polarisasi, tapi tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada side lobe. Jadi kalau kita perhatikan sebuah antena seperti ini polanya, ya, distribusi dayanya. Di sini kita melihat ada radiasi kecil-kecil, ya, radiasi kecil-kecil. Ini radiasi kecil-kecil kita sebut dia dengan side lobe. Ini adalah main lobe, ya, lobe utama yang besar ini. Ini adalah main lobe dan ini yang kita inginkan. Kalau kita membangun sebuah radar, kita ingin main lobe ini sebesar-besarnya dan side lobe ini sekecil-kecilnya. Karena ini kita boleh dikatakan ini adalah rugi kita dengan adanya side lobe. Karena side lobe ini tidak akan mengenai target, ya. Tidak akan mengenai target side lobe nih. Target kita tentu yang akan mengenainya adalah yang bagian ini. Kalau side lobe-nya atau minor lobe-nya banyak, ya, begini, ini kan rugi kita, rugi daya, ya. Ini akan mubazir. Maka kalau kita membangun sebuah radar, maka kita menginginkan side lobe-nya tentu sekecil-kecilnya, ya. Side lobe-nya sekecil-kecilnya. Itu yang kita inginkan kalau kita membangun sebuah radar, ya. Kemudian apalagi beberapa istilah lain yang ada di sini. Ada tanpa lintang, ya. Ada tanpa lintang atau radar cross section, dan itu nanti akan kita bahas ketika kita membahas tentang radar cross section. Jadi ada bagian tersendiri, ya, daripada daripada slide ini
yang membahas secara langsung tentang radar cross section. Kemudian juga hal yang sama nanti dengan lebar pita atau bandwidth, dan terkait dengan noise, ya. Terkait dengan noise juga ada juga sudah ada slide yang khusus membahas tentang noise ini pada slide-slide berikutnya. Namun mungkin boleh lah ya kita singgung sedikit terkait dengan antena noise, ya. Antena noise atau kadang juga ditulis atau disebut sebagai antena temperatur, ya. Antena temperatur adalah sebuah parameter yang menggambarkan seberapa banyak noise yang dihasilkan oleh antena di dalam kondisi lingkungan tertentu. Ya, jadi seberapa banyak noise yang dihasilkan ini, ya. Jadi seberapa banyak noise yang dihasilkan oleh sebuah antena dalam lingkungan yang kita berikan atau lingkungan tertentu. Temperatur ini bukanlah temperatur fisis daripada antena, ya. Jadi sebuah antena tidak memiliki temperatur antena yang intrinsik yang berasosiasi dengan ini. Jadi temperatur yang bergantung kepada pola daripada gain dan karakteristik thermal daripada lingkungan di mana antena itu ditempatkan, ya, sehingga sering kali ini juga disebut sebagai antena noise temperatur. Antena noise temperatur ini sering ditulis dalam bentuk noise power atau daya noise yang diterima dari sebuah antena pada temperatur TA, ya, dan ini dijelaskan dalam bentuk fungsi bandwidth, ya, antena dan receivernya yang beroperasi. Jadi ini sering ditulis PTA sama dengan K dikali TA dikali B, di mana K adalah konstanta Boltzmann 1,38 kali 10 pangkat min 23, kemudian B adalah bandwidth, sedangkan TA di sini adalah temperatur, ya. TA adalah temperatur. Jadi itu persamaannya. Jadi P sama dengan K TA dikali dengan B, ya. Receiver sebetulnya juga memiliki sebuah temperatur yang menyertainya dan kita tulis dengan TR biasanya, ya, temperatur daripada receiver, dan total temperatur sistem antena plus receiver itu memiliki temperatur gabungan, ya, temperatur gabungan atau mungkin temperatur sistem, ya. Temperatur sistem sama dengan TA ditambah dengan TR, ya. Dan temperatur ini bisa digunakan di dalam persamaan untuk menghitung berapa total daripada daya noise daripada sistem, ya, daya noise daripada sistem. Oke, kemudian di sini sudah disinggung tadi, kita rencananya mau menyinggung pada bagian berikutnya, tapi di sini sudah disinggung, ya, dimana misalnya daya noise sama dengan KTA dikali dengan B, di B-nya adalah bandwidth, ya, bandwidth.
Bandwidth ini menggambarkan range daripada frekuensi di mana antena dapat dengan bagus meradiasikan atau menerima energi. Ya. Jadi bandwidth adalah range atau interval daripada frekuensi di mana antena bisa dengan sempurna, dengan baik meradiasikan atau menerima energi. Dan sering bandwidth yang diinginkan adalah salah satu parameter yang menentukan, ya. Ketika kita membangun sebuah radar, maka kita sangat perlu dengan hati-hati mendefinisikan daripada bandwidth, karena ini akan menentukan seberapa lebar interval daripada frekuensi kita di mana radar kita bisa meradiasikan atau menerima energi, ya. Jadi banyak antena yang memiliki sangat narrow, sangat sempit bandwidthnya dan tidak bisa digunakan untuk operasi wideband. Ya, jadi narrow bandwidth. Kalau kita punya narrow bandwidth, maka antena kita tidak akan mungkin beroperasi pada wideband. Bandwidth sering ditulis dalam bentuk VSWR, ya. Jadi misalnya sebuah antena yang beroperasi pada 100 sampai 400 MHz, ya, dengan VSWR kecil dari 1,5. Ini artinya, ya, koefisien refleksinya kurang daripada 0,2 melampaui range frekuensi. Ya, dengan demikian daya yang dikirim ke antena hanya 4% daripada daya yang dipantulkan kembali kepada transmitter. Jadi return loss-nya berarti sekitar 20%, log 10 dikali 0,2 atau minus 13,98 dB, ya. Oke, jadi sekali lagi mohon diingat berkaitan dengan bandwidth. Jadi bandwidth ini menggambarkan range daripada frekuensi di mana antena kita bisa dengan sempurna, dengan baik meradiasikan atau menerima energi, ya, menerima energi. Kemudian radar antena trade off, ya. Jadi tantangan ketika kita mengembangkan sebuah antena untuk radar banyak sekali, bergantung juga kepada aplikasinya, mulai daripada ukurannya, mulai daripada bentuk beratnya, mulai dari penghematan dayanya, kemudian platformnya, kemudian radomnya, ya, dan banyak lagi challenge, tantangan ketika kita membangun sebuah antena untuk radar. Pada hari ini salah satu yang juga menjadi fokus terutama di dalam radar cuaca adalah bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan sebuah scan yang cepat. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau sebuah radar dia kan mungkin pertama di scan pada ketinggian ini, ya. Scan di sini, ya. Scan, dan ini dilakukan mutar, kan dia berkeliling nanti sampai sini, ya, sehingga kita dapat satu scan lengkap. Kemudian di sudutnya kan dinaikkan lalu scan lagi, sudutnya dinaikkan lalu scan lagi, sehingga untuk dapat satu volume scan ini, ya, untuk dapat satu volume scan lengkap itu kadang menghabiskan waktu sekitar 10 menit, ya. Ini radar cuaca, ya, 10 menit, ya. Jadi kadang-kadang hujan yang intensitasnya tinggi itu durasinya tidak sampai 10 menit, ya. Jadi hujan dengan durasi tinggi itu tidak sampai 10 menit. Sehingga kalau scan kita waktunya 10 menit, maka kita akan hilang beberapa hujan yang
berintensitas tinggi, ya, kita akan kehilangan hujan dengan berintensitas tinggi. Jadi oleh karena itu, ya, orang sekarang berusaha untuk mengembangkan radar dengan scan yang lebih cepat, ya. Dan salah satu daripada teknik scan yang sekarang dikembangkan adalah dengan, misalnya kita bayangkan seperti ini, kita punya antena begini, maka di sini sekali scan, kemudian ke sini satu kali scan, ke sini sekali scan, kemudian ke sini sekali scan. Jadi cukup 4 kali scan. Jadi saya ambil semuanya, dan ini butuh waktu rasanya kurang 1 menit. Ini salah satu teknik scan yang sekarang dikembangkan. Jadi banyak sekali trade off, ya, daripada perencangan daripada antena untuk sebuah radar. Dan ini dipengaruhi juga oleh fungsi daripada radar yang akan kita bangun. Kemudian persamaan daripada radar. Ya, persamaan daripada radar ini diberikan di sini. Jadi secara sederhana, ya, kita kan mengirim energi, ya, melalui sebuah antena, di mana antena ini pasti ada gainnya, ya, transmisi, ya, dikirim nanti mengenai target kita, di mana target kita ada tampal lintangnya, dan besarnya energi yang akan dipantulkan akan bergantung kepada ukuran tampal lintang. Nah, balik ke sini, ya, nanti akan diterima oleh antena kita, di mana antena kita juga memiliki gain juga. Ya, jadi dari sini kita bisa menurunkan, ya, persamaan daripada radar, ya, di mana persamaan daripada radar itu sesungguhnya menggambarkan besarnya daya yang kita terima, ya, daya yang kita terima. Jadi kalau kita perhatikan dari gambar ini, maka secara sederhana ketika kita mengirim sinyal atau daya PT, kemudian sampai di sini, mungkin kita tulis di sini misalnya PI, yang daya yang dikenai, ya. Ini kan besarnya berapa besarnya? Sama dengan PT dibagi dengan 4 PR kuadrat, kan? 4 PR kuadrat. PI sama dengan PT dibagi 4 PR kuadrat. Kemudian ini kalau seandainya dia isotropik antena kita, ya, isotropik antena kita. Tadi kan kita sudah jelaskan bahwa radar itu dia tentu ada arah tertentu, ya, ada arah tertentu, dan ini akan sangat bergantung kepada gain. Maka di sini dikali dengan gain, ya, dikali dengan gain. Lalu PI ini itu kan akan dipantulkan kembali atau dihamburkan kembali. Jadi akan dihamburkan kembali kepada radar, dan itu akan bergantung kepada tampal lintang, ya, bergantung kepada tampal lintang. Maka berapa besarnya yang dipantulkan ke sini? Jadi misalnya kita tulis PT misalnya, gitu, ya, PT PH, ya, mungkin PH, dia akan dihamburkan. Berapa besarnya yang dihamburkan? Tentu sama dengan PI dikali dengan tampal lintang dibagi lagi 4 pi R kuadrat, ya, 4 pi R kuadrat.
di mana PI tadi sama dengan PT dikali G per 4 PR kuadrat. Lalu berapa besarnya daya yang diterima? Tadi kita sudah jelaskan bahwa daya yang diterima itu akan bergantung kepada luas efektif antena. Jadi P R sama dengan PH dikali dengan AE. Jadi tidak A ya, tapi AE ya. Maka dari sini kita bisa mendapatkan persamaan daripada PR sama dengan PH, PI ya, PI-nya PT dikali G per 4 PR kuadrat dikali tanpa lintang 4 PR kuadrat dikali dengan AE ya, dikali dengan AE, atau kita mendapatkan persamaan PR sama dengan PT dikali G dikali 4 PR kuadrat. 4 PR kuadrat ini sebenarnya bisa ditulis dalam bentuk kuadrat 4 Pi kuadrat dikali R pangkat 4 ya, R 4 pangkat 4 atau 4 PR kuadrat dikuadratkan dikali PT dikali G dikali tambah timbang dikali dengan AE, seperti ini ya, seperti ini. Oke ya, jadi dapat kita persamaan daripada daya yang kita terima. Atau kalau kita hubungkan AE tadi kan bisa dihubungkan dengan antena ini, AE receiver kan, AE receiver ya, bisa dihubungkan dengan antena gain receiver ya. Maka kalau kita substitusikan dari slide yang sebelumnya ya, dari slide ini ya, jadi GR sama dengan 4Pi AE R per lambda pangkat 2 ya, berarti AE R sama dengan GR per 4Pi ya, GR dikali lambda pangkat 2 per 4Pi ya. Maka kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Nah, ini adalah persamaan daripada radar ya, persamaan dasar daripada radar kita. Jadi PT dikali GR dikali dengan tambah lintang dikali lambda pangkat 2 dikali dengan 4Pi pangkat 3 dikali dengan R pangkat 4. Maka dari sini kita bisa menghitung berapa besarnya jarak ya yang mungkin ya, jarak minimal yang mungkin dideteksi oleh target kita. Jadi daya minimum yang diterima ya, di mana radar memberikan send jadi minimum detectable signal adalah daya yang diterima minimal di mana radar kita masih dapat mensensing gitu ya. Ini kita sebut dia dengan minimum detectable signal. Minimum detectable signal itu akan memberikan kita persamaan untuk menghitung berapa jarak deteksi maksimal ya daripada radar ini ya. Jadi ketika kita mentransmit sebuah energi daripada radar, maka makin lama makin jauh itu kan makin minimal ya, makin minimal energinya.
Jadi sinyal minimal ini yang masih bisa ditangkap oleh radar kita dengan baik, maka itu akan memberikan informasi jarak maksimum yang bisa dicapai oleh radar kita. Nah, dan ini bisa kita hitung dari persamaan radar sebelumnya, di mana dari sini ada R kan, ada R, maka besarnya R itu sama dengan seperti persamaan yang ada pada gambar ini, di mana daya di sini dia kan R pangkat 4 nih, ya R pangkat 4. Ya, jadi daya minimal di mana radar kita masih bisa menangkapnya dengan baik akan memberikan informasi jarak maksimal, yaitu PT dikali GT dikali GR dikali tambah lintang lambda pangkat 2 ya dibagi 4pi pangkat 3 dikali PR ya, dari PR pangkat 1/4, jadi pangkat 1/4 ya, itu akar ya, akar pangkat 4 dari persamaan ini. Itu adalah minimum detection range, jadi jarak deteksi minimum ya, daripada radar kita. Oke, sekarang kita lihat blok diagram. Ini blok diagram dasar ya daripada sebuah radar. Jadi kita ada memiliki antena tadi ya di sini, dan bagian terakhir tentu kita memiliki display ya, display. Jadi kita memiliki transmitter, yaitu untuk memproduksi energi elektromagnetik ya. Kemudian kita memiliki apalagi di situ ada duplexer ya, adalah switch ya, adalah switch. Ini jadi kalau kita antena kita untuk mengirim dan menerima sama, maka tadi seperti yang dijelaskan di awal, kita memerlukan switch. Jadi ketika kita mentransmit sinyal, maka antenanya berfungsi sebagai transmitter. Ketika antenanya berubah fungsi menjadi receiver, maka kita harus main switch-nya menjadi receiver. Maka disinilah perannya duplexer ya. Jadi menghubungkan antara menghubungkan antena pada bagian transmitter dan bagian receiver secara bergantian ya. Jadi ketika antena mentransmit pulsa ya, di antena mentransmit pulsa, kemudian duplexer akan menghubungkan antena sebagai transmitter. Dengan cara yang sama, ketika dia menerima, antena bersifat menerima ya, maka duplexer menghubungkan antena ke low noise amplifier ya, low noise amplifier seperti ini ya. Jadi low noise amplifier itu mengamplify radio frekuensi, sinyal radio frekuensi yang lemah yang diterima oleh antena. Jadi output daripada amplifier ini akan dihubungkan kepada mixer ya. Jadi mixer ini bisa memproduksi baik penjumlahan ya, penjumlahan dan perbedaan frekuensi yang digunakan. Kemudian apalagi ada lokal osilator di sini. Lokal osilator ini menghasilkan sebuah sinyal dengan frekuensi yang stabil. Jadi output daripada lokal osilator ini akan dihubungkan ke mixer. Jadi kan di sini terjadi mixing ya pada mixer. Kemudian komponen lainnya adalah ada
filter, dan ada amplifier atau intermediate frequency amplifier. Intermediate frequency amplifier, jadi PF amplifier mengamplify ya intermediate frequency signal yang didapatkannya dari dari mixer ya, dari mixer. Ini sangat penting ya untuk memperbaiki signal to noise ratio pada output. Kemudian setelah itu ada detektor. Ini detektor dia akan mendemodulasi detektor. Ini dia akan mendemodulasi signal yang didapatkan pada output daripada amplifier. Kemudian setelah itu ada bagian lain yaitu video amplifier. Sesuai dengan namanya, mengamplify sinyal video yang didapatkan pada output detektor. Dan terakhir ada display. Display ya secara umum display adalah mendisplay sinyal video yang telah diaplikasi pada screen ya, atau mendisplaykan, untuk mendisplaykan atau menampilkan hasilnya. Oke, ini secara umum ya, blok diagram secara umum. Kalau detailnya dari satu sistem ke sistem yang lain akan ada varian atau perbedaan sedikit. Kemudian untuk display sendiri ya, untuk display sendiri ada beberapa bentuk display seperti yang kita lihat di sini. Ada B display ya, kemudian ada C display ya. Jadi perbedaannya bisa kita lihat di sini. Kalau dia A display, jadi sumbu Y-nya adalah daya, kemudian sumbu X-nya adalah jarak ya, jarak. Kemudian juga ada B display ya, B display jadi display radar dua dimensi, di mana horizontal dan vertikalnya itu, koordinat horizontal dan vertikalnya itu adalah azimut dan jarak ya, azimut dan jarak. Ini sangat cocok ya, cocok digunakan pada radar-radar militer ya. Kemudian C display, jadi sama dengan B display. Ini juga display radar dua dimensi, di mana horizontal dan vertikalnya ini adalah sudut azimut dan elevasi ya. Dan di dalam C display ini modulasi daripada intensitas ini diambil ya. Kemudian banyak sebetulnya, ada D display, E display, dan lain sebagainya. Dan juga ada istilah daripada Plan Position Indicator atau PPI, di mana di sini dia sudah menggunakan koordinatnya, sudah koordinat polar ya, koordinat polar. Ini beberapa bentuk daripada display ya, display. Oke. Bentuk gelombang pulsa ya. Jadi kereta pulsa, atau kita dalam bahasa Inggris ini pulse train, adalah bentuk yang mungkin bentuk yang paling umum ya. Jadi kita mengirim beberapa pulsa ya, beberapa pulsa. Jadi dari sini akan
muncul beberapa istilah. Yang pertama, ini tau. Tau ini adalah lebar daripada pulsa. Lebar daripada pulsa. Ini adalah tau. Kemudian ada istilah intervals pulsa. Jadi jarak daripada satu pulsa ke pulsa berikutnya. Jadi intervals pulsa. Jadi dari sini, dari awal pulsa pertama sampai dengan awal pulsa kedua, ini kita sebut dia dengan intervals pulsa atau TP. Dimana kalau sepernya, jadi 1/TP, ya, ini sama dengan pulse repetition frequency atau yang kita kenal dengan PRF, ya, PRF. Kemudian N adalah jumlah pulsanya. Ini kan pulsa 1, 2, 3, ya, berapa banyak gitu ya. Ini adalah jumlahnya. Kemudian ada daya puncak, ya, daya puncak atau P0. Jadi kalau kita membaca spesifikasi daripada radar, maka yang akan ditulis nanti itu adalah daya puncaknya. Daya puncaknya, apakah dia konstan? Ya tidak konstan, ya, tapi puncaknya akan mencapai, ya, puncak daya kita akan mencapai angka yang tertulis itu maksimalnya, ya. Oke. Kemudian ambiguitas jarak, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan ambiguitas jarak? Jadi salah satu tujuan daripada radar itu adalah untuk mengukur, ya, mengukur jarak daripada sebuah target, ya, mengukur jarak daripada sebuah target. Namun, ya, akan muncul sebuah pengukuran yang ambigu ketika beberapa kondisi tidak terpenuhi. Jadi apa yang dimaksud dengan jarak ambigu adalah jarak jadi mungkin jarak tidak ambigu dulu. Jadi jarak tidak ambigu adalah jarak tidak ambigu maksimum adalah jarak terjauh di mana sebuah pulsa yang ditransmisikan dapat pergi dan kembali, ya, antara pulsa yang ditransmisikan berturut-turut. Nah, jadi maksudnya begini. Jadi kalau kita mengirim ini, ya, jadi jarak maksimum di mana pulsa ini pergi, ya, dan dia bisa ditangkap dengan baik oleh radar sebelum pulsa berikutnya kita transmisikan lagi. Itu adalah jarak tidak ambigu, ya, jarak tidak ambigu. Jadi jarak maksimum jarak maksimum di mana energi radar bisa pulang pergi, ya, pulang pergi antara pulsa-pulsa dan masih memberikan informasi yang reliable, ya. Jadi jarak maksimum di mana pulsa bisa pulang dan pergi, bisa dia pergi dan kembali, dan masih memberikan informasi yang reliable, ya, reliable. Ini kita sebut ya dengan jarak tidak ambigu. Jadi hubungan, ya, hubungan antara PRF atau T, ya, tadi, ya, PRF
atau interval period atau T ini, itu akan menentukan apakah sebuah jarak itu ambigu atau tidak, ya. Jadi kalau kita misalkan sebuah radar mengemisikan sebuah pulsa dan mengenai sebuah target dan kembali kepada radar, maka akan ada tiga kemungkinan, ya, tiga kemungkinan. Nah, jadi kalau misalnya kita punya radar lalu mengeluarkan pulsa, kemudian mengenai sebuah target dan kembali lagi kepada radar dalam waktu bolak-balik T. Oke, sekarang kita misalkan ini T kecil, ya, T kecil, ini waktu bolak-balik, ya, daripada sinyal kita. Maka kalau T-nya kecil daripada TP tadi di sini, ini ya, jika T, oke, di sini saja, jika T kita kecil daripada TP, jadi T bolak-balik kita kecil daripada TP, maka sinyal akan sampai, ya, sampai sebelum sinyal pulsa berikutnya diemisikan. Jadi kalau T-nya kecil dari TP, berarti sinyal ini akan sampai ke radar kita sebelum sinyal ini kita keluarkan, ya. Oke. Itu ya. Kemudian jika T sama dengan TP, maka sinyal yang kembali itu akan sampai bersamaan dengan pulsa atau sinyal berikutnya diemisikan. Dan yang ketiga, T besar dari TP, ini berarti sinyal yang sampai kepada kita, sinyal itu sampai kepada kita setelah sinyal atau pulsa berikutnya kita emisikan. Dan di sini pasti akan ada ambiguitas, ambigu, ya, di mana radar tidak bisa mengatakan kepada kita apakah sinyal yang kembali ini berasal dari sini atau dari sini, ya, dari sini atau dari sini, ya. Jadi kalau ini terjadi, ya, jadi radar kita tidak bisa nih membedakan apakah sinyal yang datang itu berasal dari mana, ya, berasal dari pulsa yang pertama atau dari sini. Kalau berasal dari sini, maka dia akan mengatakan, ya, bahwa target kita sangat dekat, ya, karena baru dikirim dia udah nyampe, kan. Oh, ini targetnya dekat. Tapi kalau berasal dari sini, targetnya jauh sekali karena sampainya ke kita sangat lambat, ya. Oke. Jadi dari sini, dari konsep ini, maka kita bisa menghitung, ya, berapa berapa jarak maksimal tidak ambigu, ya, jarak maksimal tidak ambigu. Jadi jarak maksimal tidak ambigu berarti R-nya sama dengan dikali TP dikurang dengan tau, ya. Jadi sama dengan C, ini kecepatan cahaya 13,8 dikali dengan C per 2 dikali dengan pulse repetition time TP tadi, ya, dikurang dengan tau, panjang atau lebar daripada pulsa yang ditransmisikan, ya, itu bagi 2 karena dia bolak balik, ya, bolak balik. Dan sering panjang daripada pulsa itu harus the entire pulse length, ya, itu harus diproses, ya, untuk mendeteksi sebuah target. Jika pulsa yang ditransmisikan itu sangat pendek, ya, dengan dihubungkan dengan periode pulsa, maka
itu bisa diabaikan. Jadi kalau misalnya ini sangat kecil nilainya, maka tinggal ini. Sehingga ya ini bisa ditulis tuh. Ya. R tidak ambigu, RU C dikali TP per 2 atau channel terserah ya. Dikali TP per 2 atau kalau dihubungkan dengan frekuensi C per 2 FP ya. Tuh. Jadi apa artinya dari sini? Artinya semakin besar PRF kita, ini kan PRF nih, frequency repetition ya, pulse repetition frequency ya, atau PRF. Semakin besar PRF kita, maka semakin pendek T-nya dan semakin pendek maksimum jarak yang tidak ambigu ya daripada radar kita. Ya iya ya. Jadi kalau jarak dari dua pulsa ini kecil waktunya, maka waktu kita untuk menerima sinyal atau pulsa ini kan sedikit. Maka oleh karena itu jarak yang bisa kita dapatkan atau kita ukurkan tentu lebih pendek ya. Jadi semakin besar frekuensi atau PRF kita, maka semakin pendek waktu yang ada dan semakin pendek jarak tidak ambigu daripada radar kita. Jadi RU atau R tidak ambigu itu harus lebih besar daripada jarak maksimal ya, jarak display maksimal atau jarak instrumen ya. Ya sering dikenal misalnya instrumented range ya. Jarak yang jadi maksudnya kita lihat contoh ini. Contoh misalnya kalau kita memiliki radar misalnya PRF-nya 1000 ya, misalnya. Oke, di sini aja ya, tulis ya. Jadi misalnya kita memiliki PRF 1000 Hz. Maka T kita berapa? 1/1000 ya. Atau 1 milisecond. 1/1000. 1/1000. Ya, 1 milisecond ya. 1 milisecond. Jadi berdasarkan dari rumus yang sebelumnya, maka berapa jarak tidak ambigunya? Jarak tidak ambigunya berapa nih? 150 km. Jadi jika radar menerima sebuah echo dengan running time-nya 100 mikrosecond ya, 100 mikrosecond, apakah target ini ambigu? Apakah target ini bernilai atau targetnya ambigu? Ya, kira-kira bisa enggak menjawabnya? Ini ya. Jadi 100 mikrosecond. Jadi running time-nya 100 mikrosecond ya, 100 mikrosecond. Nah, apakah target kita ambigu atau tidak? Kita tidak bisa nih, kita tidak bisa menjawabnya ya dengan cara ini. Target ini running time-nya 100 mikrosecond. Ya, 100 mikrosecond. Maka ada kemungkinan nih ya. Ada kemungkinan dia berasal dari kan 100 mikrosecond. 100 mikrosecond dia berasal dari jarak
15 km atau dari target 165 km. Ya, kedua kemungkinan. Ya, kalau hasil yang tidak ambigu, maka sebuah target yang berada pada 15 kilo, ya, jarak 15 kilo dari sebuah target real itu akan akan memberikan hasil yang tidak ambigu kalau kita mengambil ini. Ya, tapi kalau kita mengambil yang ini, tentu dia akan ambigu karena tadi jarak tidak ambigunya 150 km. Ya. Oke. Jadi kalau yang tidak ambigu ini, tapi kalau kita ambil ini dia akan ambigu. Ya. Oke. Kemudian berikutnya istilah yang akan sering kita dapatkan pada radar yaitu range resolution, ya, range resolution atau resolusi jarak yang sering kita jumpai pada radar kita kaitan dengan resolusi jarak. Ya. Jadi resolusi jarak ini adalah kemampuan radar untuk membedakan target yang sangat dekat, ya, satu sama lain. Jadi jika ada target kita, dua target berdekatan, maka ketika kemampuan radar untuk untuk membedakan kedua target ini, maka ini kita sebut dia dengan resolusi, ya, range resolution. Berapa besarnya? Besarnya nilai range resolusi itu adalah, ya, C, jadi delta R sama dengan C dikali tau per 2, ya, di mana tau tadi adalah lebar tau ini, ya, tau adalah lebar pulsa kita. Jadi C dikali tau per 2, ya, C dikali tau per 2, di mana tau di sini adalah lebar pulsa. Oke. Oke, kemudian istilah lain ketika kita membaca deskripsi daripada sebuah radar itu adalah range gauge, ya, range gauge, ya, yaitu semacam, kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia, tentu gerbang jarak, ya, gerbang jarak. Jadi range gauge adalah atau range diskriminasi. Jadi yang sinyal yang kita terima itu akan disampling, ya, pada waktu tertentu, dan jarak yang kita dapatkan untuk setiap sampling ini kita namai dia dengan range gauge, ya, kita namai dengan range gauge. Jadi maksudnya begini, misalnya, ya, seperti micro-range radar misalnya, micro-range radar, ya, MRR ini dia bisa mengukur dari bawah sampai mungkin sekitar 5.000 meter, ya, sekitar 5.000 meter, atau maksimalnya 32 range, ya, 32 range, ya. Jadi semacam interval. Jadi dari 0 sampai jadi
Jadi 150 meter, kemudian 300 meter, 450 meter, ya, 600 meter. Ini ring resolusinya berapa pengamatan kita? 150 meter. Nah, ini kita sebut dia dengan ring gauge. Berapa jumlah ring gauge-nya? Kalau untuk MRR 32, berarti ada 32 nih dari 0. Ini ring gauge pertama, kedua, ketiga, 4, 5, dan seterusnya. Dengan interval, ini kita sebut dia dengan ring resolusi. Ya. Oke, baik, demikian barangkali untuk yang bagian pertama ini, karena slide-nya agak panjang, barangkali nanti kita bisa bagi menjadi 2 slide. Mudah-mudahan yang ini bisa dipahami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.